Halo, selamat datang di channel Hamzah RP. Jadi pada video kali ini adalah konten untuk review singkat dari skill keterampilan medis mengenai insisi dan drainase dari abses. Baik, jadi untuk prinsip insisi dan drainase abses itu sebenarnya ada tiga. Ada yang pertama itu prinsip kepada pasien, kemudian kedua itu prinsip persiapan alat dan bahan, ketiga itu prinsip prosedur. Jadi untuk prinsip kepada pasien itu adalah dengan inform consent dan meminta persetujuan pasien. Kemudian jangan lupa untuk menjelaskan tindakan yang akan kita lakukan. Baik, jadi sebelum melakukan persiapan alat dan menggunakan handscone, yang pertama seorang dokter itu harus melakukan anamnesis kepada pasien dan perkenalan diri. Selamat pagi Pak, perkenalkan saya Dr. Raka, saya dokter menjaga hari ini. Di sini saya akan melakukan tindakan pembedahan bisul atau abses pada Bapak. Mungkin nanti agak sedikit nyeri dan kurang nyaman. Apakah Bapak bersedia? Baik, Bapak bersedia. Kemudian setelah pasien bersedia dan setuju, jelaskan tujuan prosedur ini, yaitu untuk mengurangi nyeri pada abses, kemudian untuk mengeluarkan nanah agar nggak menyebar, kemudian untuk mengurangi sumber infeksi, dan mengurangi resiko kerusakan jaringan akibat tekanan oleh pus. Baik, setelah melakukan persiapan kepada pasien, selanjutnya adalah prinsip persiapan kepada alat. Alatnya disebut saja yang sederhana, yang akan digunakan seperti ini, ada povidone iodine atau betadine, kemudian ada kasa steril, ada blade holder, ada blade mata pisau, kemudian ada spade, seharusnya juga ada anestesi spray, kemudian ada clamp, gunting, dan juga forceps untuk memegang dari kasa. Baik, untuk alat saya persingkat saja. Intinya adalah menyebutkan alat yang penting saat akan uji nanti agar menghemat waktu lebih singkat. Baik, setelah persiapan alat, selanjutnya adalah pemasangan handscone dengan teknik tanpa singgung atau steril. Jadi usahakan menggunakan handscone itu memegang bagian dalamnya saja. Untuk tangan kita memegang bagian dalam saja, dan bagian luar dari handscone itu benar-benar tidak boleh disentuh oleh tangan kita. Baik, jadi ini adalah alat dari abses pada pasien. Tujuan dilakukan semprotan tadi adalah agar kanebo pada alat ini itu lebih lunak. Jadi nanti pada saat ujian itu pemotongan dari abses itu lebih mudah. Jadi diingatkan sekali lagi, pada saat persiapan alat itu juga dilakukan penyemprotan pada alat abses ini agar nanti pada saat pemegangan handscone itu nggak perlu lagi pegang spray kayak gini. Baik, jadi tindakan pertama di sini yang dilakukan adalah desinfeksi dengan menggunakan kasa steril dan povidone iodine atau betadine. Baik, desinfeksi dengan kasa steril dan povidone iodine dilakukan secara sirkular dari medial ke lateral atau dari dalam ke luar. Pemegangan kasa sterilnya bisa digunakan dengan forceps atau korentang. Seperti ini. Seperti yang tadi. Ini agak panjang. Baik, setelah melakukan desinfeksi, pastikan udah bersih dan menyeluruh pada daerah abses. Setelah melakukan desinfeksi, lakukan pemasangan duk steril agar mempersempit area operasi yang steril. Baik, jadi setelah melakukan pemasangan duk steril, selanjutnya adalah bisa melakukan persiapan untuk blade dan blade holder, di mana di sini melakukan pemasangan mata pisau ke blade holder. Untuk blade-nya bisa menggunakan blade nomor 11 pada abses dengan blade holder nomor 3. Baik, jadi untuk pemasangan bisa dibantu dengan pemegangan dengan alat pinset maupun clamp pada daerah dari mata pisau atau blade. Yang diambil di ini, pisaunya hadapin ke depan ya, hadapin ke depan, gini. Ini hadap ke depan, terus ini di sepertiga anterior loh. Kamu kunci, terus ini kamu masukin gini ya dari bawah. Terus ini apa, jempolnya itu sebagai apa ya, kayak penyangga gitu. Terus kamu gini, ini ya sebagai penyangga gitu, biar nggak lepas. Oke, terus buka, lepas kamu balik, arahin bawah. Ini dipegang di sini. Kamu dorongnya pakai jempol. Nah, oke. Baik, setelah melakukan pemasangan blade dan melakukan pemasangan duk steril, selanjutnya adalah melakukan anestesi lokal dengan kloretil spray pada daerah sekitar abses.
Nah, lakukan anestesi sampai sekitar pus itu berwarna putih berbuih. Nah, baik, setelah melakukan anestesi spray, selanjutnya bisa dilakukan pengecekan apakah spray sudah bekerja apa belum dengan cara mengetes menggunakan pinset anatomis maupun kirurgis pada daerah sekitar abses. Baik, pengecekan pada fungsi dari anestesi ini dilakukan sambil menanyai pasien apakah masih terasa nyeri atau nyerinya sudah berhilang. Jika sudah menghilang, berarti tanda anestesi spray sudah bekerja. Selanjutnya adalah melakukan insisi pada daerah abses. Insisi dilakukan dengan menggunakan blade nomor 11 dan blade holder nomor 3. Nah, untuk pemegangan blade itu dilakukan dengan cara seperti memegang pensil dengan menggunakan ibu jari dan jari telunjuk. Kemudian diperkuat dengan ketiga jari sisanya. Nah, sebelum melakukan insisi pada daerah abses, jangan lupa untuk meraba pada sekitar dari abses untuk menentukan daerah puncak dari abses atau mencari daerah fluktuatif, di mana itu adalah pusat dari nanah pada sekitar abses. Diraba untuk mencari puncak dari abses. Kemudian dilakukan persiapan insisi. Kemudian saat melakukan insisi itu pastikan itu di daerah fluktuatif atau puncak dari abses. Dilakukan insisi ke arah anterior atau depan secara perlahan. Untuk lebar lukanya itu tergantung dari absesnya itu sendiri. Yang penting sampai keluar dan tidak terlalu lebar maupun tidak terlalu sempit. Baik, di sini sudah dilakukan insisi. Nah, absesnya keluar, pusnya keluar, maka dilakukan sedikit masase, bisa dengan menggunakan tangan ataupun mengelap dengan menggunakan kasa steril pada daerah sekitar. Tujuan masase ini agar mengeluarkan abses atau pus di dalam jaringan sebanyak-banyaknya. Nah, saat melakukan masase bisa juga melakukan pengambilan sampel jaringan, baik itu pada sampel jaringan sekitar abses maupun dari abses itu tersendiri untuk dikirimkan ke laboratorium. Nah, tapi karena ini alatnya di dalam ini bentuknya itu kasa atau kapas padat, jadi terpaksa dikeluarkan dengan menggunakan klem. Baik, jadi ditarik. Ceritanya ini pusnya udah keluar. Baik, selanjutnya setelah melakukan masase dan pengambilan sampel jaringan bisa dilakukan insisi tumpul. Itu bisa menggunakan klem dengan cara dibuka-buka pada daerah insisi dari abses atau dengan menggunakan jari kelingking untuk mengeluarkan pus yang masih ada tersisa di dalam jaringan. Baik, ini dilakukan untuk pengeluaran pus abses. Baik, setelah dipastikan semua abses dan nanah udah keluar, selanjutnya adalah dilakukan debridement dengan menggunakan cairan H2O2 atau betadine. Ini bisa menggunakan spet. Dengan debridement, cairan H2O2 dimasukkan ke dalam sekitar insisi dari abses. Kemudian ini dilakukan pembersihan dengan menggunakan kasa. Nah, sebenarnya ini saya juga agak bingung, soalnya pada saat kuliah itu pembersihan penggunaan kasa itu tidak dianjurkan karena beresiko untuk ada kasa yang tertinggal pada dalam jaringan. Jadi saya juga masih ingin mencari tahu apakah pembersihan dengan kasa ke dalam jaringan itu dianjurkan. Tapi kalau saya sendiri, saya menyarankan dibersihkan atau dibilas debridement dengan menggunakan H2O2, betadine maupun NaCl. Baik, jadi setelah melakukan debridement dengan H2O2 dan pembersihan dengan kasa steril pada sekitar dalam jaringan, selanjutnya adalah dilakukan irigasi dengan cairan NaCl. Dibilas atau irigasi dengan NaCl ke dalam dari jaringan abses yang telah dilakukan insisi. Selanjutnya adalah melakukan drainase dengan menggunakan handscone. Jadi ini adalah handscone yang udah dipotong panjang-panjang tipis yang digunakan untuk drainase handscone pada abses. Jadi juga bisa diingatkan kepada teman-teman, ini untuk persiapan handscone ini bisa dilakukan pada saat persiapan alat yang non steril. Jadi dilakukan pemotongan jika belum ada handscone pada saat ujian nanti. Jadi dilakukan persiapan aja apabila nanti saat ujian itu belum ada
handscoon drainase, maka dipotong-potong aja handscoon itu pada bagian jarinya, dipotong panjang tipis-tipis untuk handscoon drainase pada akhir dari prosedur. Baik, jadi ini dilakukan drainase, pemasukan handscoon. Baik, handscoonnya dimasukkan aja, pemegangan jaringan kulit pasien dengan pinset, dan dilakukan pemasukan dengan klem. Nah, dimasukkan sampai nanti tersisa ada sedikit bagian dari handscoon. Setelah handscoon drainase sudah dilakukan, selanjutnya dilakukan fiksasi dengan penutupan dengan menggunakan kasa steril dan plester. Ya, ini dilakukan fiksasi dengan kasa steril dan plester. Baik, selanjutnya adalah KIE pada pasien. Edukasi pasien untuk kontrol lagi sekitar 3-7 hari untuk kontrol lagi. Kemudian edukasi kepada pasien bahwa luka insisi abses ataupun kasa tadi yang difiksasi itu tidak boleh terkena air. Kemudian sanitasi kebersihannya juga dijaga. Jangan lupa untuk melakukan persiapan pada obat, itu bisa dilakukan antibiotik cephalosporin generasi ketiga itu ceftriaxone, dan juga analgesik berupa asam mefenamat. Baik, rasanya itu aja untuk review singkat dari insisi dan drainase abses. Semoga membantu dan selamat ujian buat saya sendiri. Terima kasih.